Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Yesti dengan NIM 19016137, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai gangguan keterampilan berbahasa dengan mata kuliah pengantar psikolinguistik dan dosen pengampu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Baiklah, pada gangguan keterampilan berbahasa, objek kajian yang akan dibahas ada 3. Yang pertama, bahasa pada kondisi khusus. Yang kedua, gangguan berbahasa secara biologis. Dan yang ketiga, gangguan berbahasa secara kognitif. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu bahasa pada kondisi khusus. Diistilahkan kondisi khusus karena menyangkut ada 3. Yang pertama, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidaksempurnaan organ pendengaran maupun bicara. Yang kedua, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan keterbatasan kemampuan kognitif dan gangguan psikonik. Yang ketiga, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidakmampuan mengolah informasi linguistik. Yang kedua, gangguan berbahasa secara biologis. Dalam gangguan berbahasa secara biologis terbagi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gangguan akibat ketidaksempurnaan organ. Pada penderita tunarungu, pendekatan modern yang digunakan untuk mendidik tunarungu memprioritaskan pada pengajaran bahasa isyarat. Dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa ibu, tunarungu kemudian memahami bahasa lisan dan tulis sebagai bahasa kedua. Yang kedua, gangguan pada mekanisme bicara. Menurut Kair 2003, berdasarkan mekanismenya, gangguan berbicara dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pada pita suara atau laringal, pada lidah atau lingual, serta pada rongga mulut dan kerongkongan atau resonantal. Yang ketiga, gangguan berbahasa secara kognitif. Gangguan kognitif tersebut dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, demensia. Semua gangguan ini menyebabkan kurangnya berpikir, sehingga ekspresi verbal diwarnai dengan kesukaran menemukan kata-kata yang tepat. Kalimat seringkali diulang-ulang, pembicaraan sering terputus karena arah pembicaraan tidak teringat atau sering berpindah ke topik lain. Yang kedua, HD. HD merupakan kelainan genetik neurogeneratif progresif yang mengakibatkan kemunduran motorik, kognitif, dan kejiwaan. Yang ketiga, schizophrenia adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Yang keempat, depresif. Orang yang tertekan jiwanya tampak dari gaya bahasa dan makna curah verbalnya. Curah verbal depresif dicoraki topik yang menyedihkan, menyalahi, dan mengutuk diri sendiri. Kehilangan semangat bekerja dan gairah hidup. Tidak mampu menikmati hidup, malah cenderung berupaya mengakhirinya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhir dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.